Mungkin kalian pernah bertanya-tanya dari mana munculnya istilah Jabodetabek. Jabodetabek adalah singkatan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penyebutan Jabodetabek berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Nah, apakah yang dimaksud dengan pembangunan dan pertumbuhan wilayah? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang konsep pembangunan. Pembangunan berarti proses untuk melakukan suatu perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Pada pembelajaran kali ini, pembangunan yang dibahas lebih fokus pada pembangunan wilayah. Konsep pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah adalah tindakan manusia dalam mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antara wilayah sesuai dengan potensi alamnya, serta memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib, dan aman. Pembangunan wilayah memiliki 3 unsur penting, yaitu perubahan pembangunan, tujuan pembangunan, dan potensi pembangunan. Pertama, perubahan pembangunan. Perubahan pembangunan adalah unsur penting dalam pembangunan untuk mengubah kondisi suatu wilayah dari kondisi semula menuju kondisi yang lebih baik. Contohnya, warga Pulau Sulawesi membutuhkan peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Kedua, tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan adalah unsur penting dalam pembangunan untuk memberikan perincian tentang upaya mengubah kondisi suatu wilayah menjadi lebih baik dengan memperhatikan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Tujuan pembangunan yang paling umum ialah meningkatkan kualitas manusia, lingkungan, dan unsur lainnya dalam suatu wilayah. Contohnya, kedaulatan pangan di Pulau Sulawesi diwujudkan melalui sasaran strategis. Salah satunya meningkatkan kinerja layanan irigasi dan meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, potensi pembangunan. Potensi pembangunan adalah unsur penting dalam pembangunan untuk mengetahui modal suatu wilayah demi mewujudkan perubahan kondisi wilayah tersebut menjadi lebih baik. Potensi pembangunan di suatu wilayah dapat diketahui dengan melihat modal berupa kondisi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki. Contohnya, upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Pulau Sulawesi dilakukan dengan memanfaatkan potensi pangan lokal, yaitu sagu. Bentuk-bentuk pembangunan wilayah. Pembangunan suatu wilayah dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dilakukan dengan upaya-upaya perbaikan dan penambahan unsur fisik suatu wilayah. Contohnya adalah penambahan ruas jalan, perbaikan jalan yang rusak, ataupun penambahan fasilitas umum. Pembangunan non-fisik adalah pembangunan yang lebih difokuskan pada perubahan pola pikir, pola perilaku, pola budaya, dan pola kelembagaan dalam masyarakat yang mengedepankan sumber daya manusia. Contohnya adalah upaya memperbaiki tingkat pendidikan penduduk guna meningkatkan kualitas pengetahuan iptek masyarakat dan pemberian vaksin untuk menjaga kesehatan masyarakat dari virus.
Pembangunan wilayah ini dilakukan untuk menyetarakan kondisi antar wilayah, sehingga wilayah yang belum maju dapat mengejar ketertinggalannya dari wilayah yang sudah maju. Konsep pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah adalah kondisi fisik dan sosial suatu wilayah yang dinilai memiliki kemajuan, peningkatan, atau penambahan sarana dan prasarana dibanding beberapa waktu sebelumnya. Terdapat beberapa komponen pada pertumbuhan wilayah. Salah satunya ialah pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah yang berkembang secara pesat dan mampu memengaruhi wilayah di sekitarnya. Contohnya, DKI Jakarta merupakan wilayah yang berkembang secara pesat karena fungsinya sebagai ibu kota negara. Wilayah ini juga telah menjadi kota perdagangan sejak zaman penjajahan, sehingga beragam fasilitas umum dan ekonomi telah terbentuk. Keberadaan DKI Jakarta memengaruhi wilayah di sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Oleh karena itu, Jakarta dapat disebut sebagai pusat pertumbuhan. Faktor-faktor penentu kelayakan pusat pertumbuhan. Tidak semua wilayah dapat disebut sebagai pusat pertumbuhan. Suatu wilayah harus memiliki beberapa faktor penentu yang menjadikannya layak sebagai pusat pertumbuhan. Terdapat 4 faktor penentu agar suatu wilayah layak sebagai pusat pertumbuhan, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, topografi, dan fasilitas penunjang. Pertama, faktor sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor penentu pusat pertumbuhan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu wilayah. Contohnya adalah sumber daya tanah dan sumber daya air. Sumber daya alam yang melimpah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri atau bahan penunjang pembangunan, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan. Contohnya adalah Provinsi Riau yang menjadi pusat pertumbuhan, karena memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak bumi. Hal ini didukung dengan penetapan sistem wilayah pembangunan Indonesia yang menjadikan wilayah ini sebagai wilayah pembangunan, yang meliputi daerah Riau dan Sumatera Barat yang pusatnya berada di Kota Pekanbaru. Kedua, faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor penentu pusat pertumbuhan yang didasarkan pada kondisi sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah, baik dari faktor kuantitas maupun kualitasnya. Secara kuantitas, pertumbuhan wilayah memerlukan tenaga manusia yang banyak. Dengan demikian, wilayah berjumlah penduduk tinggi lebih berpotensi menjadi pusat pertumbuhan dibandingkan wilayah berjumlah penduduk rendah. Sementara itu, secara kualitas, wilayah dengan penduduk bertaraf ekonomi baik, berpendidikan tinggi, dan bertaraf kesehatan tinggi lebih berpotensi berkembang sebagai pusat pertumbuhan. Artinya, kualitas manusia di suatu wilayah menentukan pertumbuhan wilayah tersebut. Contohnya, Kota Jakarta menjadi pusat pertumbuhan di wilayah Jabodetabek sebab secara kuantitas Jakarta membutuhkan banyak tenaga kerja dibandingkan Kota Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi.
Selain itu, Kota Jakarta memiliki kualitas penduduk lebih baik yang ditandai dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang tinggi. Ketiga, faktor topografi. Topografi adalah faktor penentu pusat pertumbuhan yang didasarkan pada kondisi bentuk permukaan bumi suatu wilayah. Wilayah dataran rendah berpotensi menjadi pusat pertumbuhan dibandingkan dengan dataran tinggi. Bentuk lahan dataran rendah yang cenderung datar lebih memudahkan aksesibilitas jaringan transportasi dibandingkan dataran tinggi yang memiliki bentuk lahan yang bergelombang. Contohnya, topografi wilayah Jakarta dan kota Surabaya cenderung datar dan terletak di wilayah dataran rendah. Wilayah seperti ini lebih mudah dimanfaatkan dalam berbagai keperluan, terutama untuk jaringan transportasi seperti kereta api dan pelabuhan laut. Keempat, faktor fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang adalah faktor penentu pusat pertumbuhan yang didasarkan pada ketersediaan fasilitas penunjang kegiatan, seperti jaringan jalan, jaringan komunikasi, jaringan listrik, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan. Keberadaan fasilitas penunjang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran kegiatan di wilayah tersebut. Contohnya, Kota Aceh memiliki beragam fasilitas penunjang berupa jaringan jalan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ibadah, dan stadion untuk memenuhi kebutuhan penduduknya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ketersediaan berbagai faktor pendorong terbentuknya pusat pertumbuhan juga didukung oleh berbagai teori dari para ahli yang merumuskan perkembangan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Teori tentang pusat pertumbuhan. Terdapat beberapa teori tentang pusat pertumbuhan, antara lain teori polarisasi ekonomi, teori tempat sentral, dan teori kutub pertumbuhan. Pertama, teori polarisasi ekonomi. Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal, seorang ahli sosiologi dan ekonomi dari Swedia. Teori polarisasi menyatakan bahwa di suatu wilayah akan terbentuk polarisasi pertumbuhan ekonomi atau pengutuban pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah adanya wilayah yang diibaratkan sebagai kutub yang mampu menarik tenaga kerja dan modal atau investor dari wilayah-wilayah lain untuk masuk dan menetap di wilayahnya. Wilayah yang menjadi kutub pertumbuhan ekonomi disebut dengan core atau pusat. Sedangkan wilayah yang tidak menjadi kutub pertumbuhan ekonomi disebut periphery atau pinggiran. Dengan demikian, akan terjalin interaksi antara wilayah pusat dan pinggiran yang menimbulkan dampak baik dan buruk. Interaksi yang berdampak baik untuk wilayah pinggiran disebut dengan spread effect. Spread effect adalah efek penyebaran dalam pembangunan dari pusat pertumbuhan ke wilayah di sekitarnya. Berikut adalah 3 contoh spread effect. Terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga yang tinggal di wilayah pinggiran. Contohnya, sebagai wilayah pusat, Jakarta menyediakan lapangan pekerjaan untuk penduduk wilayah pinggiran seperti Bekasi. Peningkatan pendapatan bagi penduduk di wilayah pinggiran yang bekerja atau berdagang di wilayah pusat pertumbuhan. Contohnya, warga Bekasi yang bekerja di Jakarta
mendapatkan upah dan gaji. Selain itu, area pertanian di wilayah Bekasi menghasilkan tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Bekasi dan Jakarta. Peningkatan alih teknologi dan informasi bagi warga di wilayah pinggiran. Interaksi antara warga di pusat pertumbuhan dan warga di pinggiran yang bekerja di pusat pertumbuhan juga membuat tersebarnya teknologi dan informasi hingga ke wilayah pinggiran. Contohnya, ponsel pintar lebih dahulu banyak digunakan oleh warga Jakarta. Selanjutnya, interaksi antara warga Bekasi dan Jakarta membuat warga Bekasi juga mulai menggunakan ponsel pintar. Idealnya, keberadaan pusat pertumbuhan diharapkan dapat menimbulkan trickle-down effect atau dampak pembangunan yang positif dari pusat pertumbuhan menyebar ke wilayah-wilayah pinggiran di sekitarnya. Trickle-down effect adalah pemerataan kesejahteraan yang terjadi secara otomatis setelah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi. Terkadang, interaksi antara wilayah pusat dan pinggiran membawa dampak buruk untuk wilayah pinggiran. Kondisi ini disebut backwash effect. Backwash effect adalah aliran penduduk, modal, barang atau jasa dari pusat pertumbuhan ke wilayah pinggiran dan sebaliknya. Tetapi lebih cenderung menguntungkan wilayah pusat pertumbuhan serta menekan kegiatan ekonomi di wilayah pinggiran. Berikut adalah beberapa contoh dari backwash effect. Berkurangnya tenaga kerja produktif di wilayah pinggiran sebab warga usia produktif di wilayah pinggiran cenderung bekerja di wilayah pusat. Contohnya, berkurangnya jumlah warga yang menetap di Kabupaten Bekasi disebabkan oleh banyaknya warga Bekasi yang bekerja dan bermukim di Jakarta. Berkurangnya pemasukan investasi di wilayah pinggiran sebab wilayah pusat lebih menarik dibandingkan dengan wilayah pinggiran. Hal ini disebabkan wilayah pusat memiliki sumber daya manusia, kondisi topografi dan fasilitas penunjang yang lebih lengkap dibandingkan dengan wilayah pinggiran. Contohnya, Jakarta memiliki jalur transportasi laut, udara, dan darat yang memudahkan kegiatan perekonomian. Akibatnya, Jakarta lebih menarik investor untuk menanamkan modalnya di sana dibandingkan wilayah lainnya yang berada di pinggiran. Menurunnya pendapatan pajak di wilayah pinggiran sebab warganya lebih memilih untuk bermigrasi ke wilayah pusat. Dengan demikian, pajak daerah yang didapatkan di wilayah pusat lebih besar dan pajak daerah di wilayah pinggiran berkurang. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, serta pajak hiburan dan tontonan. Misalnya, berkurangnya pajak hiburan dan tontonan di Kabupaten Bekasi disebabkan oleh banyaknya warga Bekasi yang bekerja serta memanfaatkan fasilitas hiburan dan tontonan di Jakarta. Akibatnya, pajak hiburan dan tontonannya juga akan mengalir ke Jakarta. Kedua, teori tempat sentral. Teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Christoller, yaitu seorang ahli geografi dari Jerman. Teori tempat sentral menyatakan bahwa pusat kegiatan harus terletak di suatu kawasan yang memungkinkan penduduk untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Suatu wilayah baru dapat disebut sebagai tempat sentral
jika telah mencapai populasi ambang batas minimum atau threshold population. Terdapat dua konsep pada teori tempat sentral, yaitu jangkauan atau rank dan ambang batas populasi atau population threshold. Konsep jangkauan atau rank. Jangkauan atau rank adalah jarak maksimal yang harus ditempuh penduduk untuk mendapatkan pelayanan tertentu atau mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkannya. Misalnya, Amin yang tinggal di kota A membutuhkan jasa berupa pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tetapi ia harus menempuh jarak sekitar 10 km dari tempat tinggalnya. Jarak 10 km inilah yang disebut jangkauan. Konsep ambang batas populasi atau population threshold. Ambang batas populasi atau population threshold adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan suplai barang dan jasa atau pelayanan tertentu. Toko atau tempat usaha membutuhkan jumlah calon konsumen yang cukup sehingga usahanya dapat berjalan secara berkelanjutan. Misalnya, ketika pemerintah Kota Bogor hendak mendirikan sebuah rumah sakit, setidaknya diperlukan 10.000 warga di sekitar lokasi rumah sakit tersebut sebagai calon pasien. Jumlah penduduk minimal sebanyak 10.000 jiwa inilah yang disebut ambang batas populasi. Beberapa barang dan jasa memiliki ambang batas tinggi karena memiliki risiko kerugian yang tinggi akibat kurangnya peminat. Oleh karena itu, barang dan jasa ini membutuhkan jumlah penduduk minimal yang tinggi. Harga barang dan jasa jenis ini cukup tinggi dan sifat barangnya tahan lama, sehingga tidak memerlukan pembelian harian. Contohnya, mobil mewah membutuhkan jumlah penduduk minimal yang tinggi dan wilayah pelayanan yang luas, atau high order, atau mencapai ambang batas minimumnya. Sementara itu, barang dan jasa yang memiliki risiko kerugian yang rendah karena peminatnya yang banyak disebut memiliki ambang batas rendah. Barang dan jasa jenis ini membutuhkan jumlah penduduk minimal yang rendah. Umumnya, harga barang jenis ini rendah dan sifat barangnya tidak awet, sehingga perlu dilakukan pembelian harian, misalnya beras. Dalam penjualan beras, cakupan wilayah pelayanan cenderung lebih rendah atau low order. Tempat sentral menggabungkan konsep jangkauan dan ambang batas populasi untuk memilih sebuah lokasi pusat kegiatan atau tempat sentral. Lokasi ini diharapkan mampu melayani kebutuhan barang dan jasa penduduk, sekaligus menjamin terpenuhinya target konsumen terhadap barang dan jasa. Awalnya, wilayah digambarkan sebagai lingkaran dengan titik di tengahnya sebagai tempat sentral. Selanjutnya, munculnya pusat kegiatan lain membuat adanya wilayah yang tumpang tindih. Bagian yang tertindih terpotong, sehingga bentuk lingkaran berubah menjadi heksagonal atau segi 6. Jenis-jenis tempat sentral. Lokasi pusat kegiatan atau tempat sentral ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hierarki K sama dengan 3, hierarki K sama dengan 4, dan hierarki K sama dengan 7. Hierarki K sama dengan 3.
Hierarki K sama dengan 3 adalah pusat kegiatan atau tempat sentral yang menggunakan prinsip pasar. Pada hierarki ini, tempat sentral menjadi pusat pelayanan pasar yang menyediakan barang atau jasa untuk daerah di sekitarnya. Pusat kegiatan atau tempat sentral yang menggunakan prinsip pasar akan memengaruhi wilayahnya sendiri dan sepertiga bagian dari wilayah tetangganya. Prinsip ini menganggap pasar melayani sepertiga dari kota-kota yang ada di sekitarnya dan disebut sebagai prinsip pasar optimum. Terdapat 7 heksagonal sebagai penggambaran pusat kegiatan terhadap wilayah di sekitarnya, yang terdiri atas 1 heksagonal pusat dan 6 heksagonal yang mengelilingi sisi heksagonal pusat. Dengan demikian, rumus hierarki K sama dengan 3 didapatkan dari penghitungan berikut. Nilai hierarki K dari pasar ialah pusat wilayah, yaitu 1 heksagonal, ditambah hasil perkalian 1/3 dengan 6 heksagonal yang berada di sekitar heksagonal pusat. Hasilnya ialah K sama dengan 3. Angka 3 menunjukkan bahwa pasar mampu melayani 3 heksagonal yang terdiri atas 1 heksagonal tempat sentral dan 2 heksagonal di sekitarnya. Dengan demikian, tempat sentral tersebut menggunakan prinsip pasar yang bernilai K sama dengan 3. Hierarki K sama dengan 4. Hierarki K sama dengan 4 adalah pusat kegiatan atau tempat sentral yang menggunakan prinsip transportasi. Hierarki ini meminimalkan jarak antara wilayah sekitar dan tempat sentral serta memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien terhadap daerah sekitar. Pusat kegiatan atau tempat sentral yang menggunakan prinsip transportasi akan memengaruhi wilayahnya sendiri dan setengah bagian dari wilayah tetangganya. Prinsip ini menganggap transportasi melayani setengah bagian dari kota-kota yang ada di sekitarnya dan disebut sebagai prinsip transportasi optimum. Terdapat 7 heksagonal untuk menggambarkan relasi antara tempat sentral dan wilayah di sekitarnya. Wilayah ini terdiri atas 1 heksagonal pusat dan 6 heksagonal yang mengelilinginya. Dengan demikian, rumus hierarki K sama dengan 4 didapat dari penghitungan berikut. Nilai hierarki K dari transportasi ialah pusat wilayah, yaitu 1 heksagonal. Ditambah hasil perkalian setengah dengan 6 heksagonal yang berada di sekitar heksagonal pusat. Hasilnya ialah K sama dengan 4. Angka 4 ini menunjukkan bahwa transportasi mampu melayani 4 heksagonal yang terdiri atas 1 heksagonal tempat sentral dan 3 heksagonal di sekitarnya. Dengan demikian, tempat sentral tersebut menggunakan prinsip transportasi yang bernilai K sama dengan 4. Hierarki K sama dengan 7. Hierarki K sama dengan 7 adalah pusat kegiatan atau tempat sentral yang menggunakan prinsip administratif. Pusat kegiatan atau tempat sentral yang menggunakan prinsip administratif akan memengaruhi wilayahnya sendiri dan bagian dari wilayah tetangganya. Prinsip ini menganggap layanan administrasi melayani satu persatu terhadap kota-kota yang ada di sekitarnya dan disebut sebagai prinsip administratif optimum. Relasi antara tempat sentral dan wilayah di sekitarnya digambarkan dengan 7 heksagonal. 7 heksagonal tersebut terdiri atas 1 heksagonal pusat dan 6 heksagonal yang mengelilinginya.
Dengan demikian, rumus hierarki K sama dengan 7 didapatkan dari penghitungan berikut. Nilai hierarki K dari administratif adalah pusat wilayah, yakni 1 heksagonal ditambah hasil perkalian 1 dengan 6 heksagonal yang berada di sekitar heksagonal pusat, sehingga menghasilkan K sama dengan 7. Angka 7 menunjukkan bahwa layanan administrasi mampu melayani 7 heksagonal yang terdiri atas 1 heksagonal tempat sentral dan 6 heksagonal di sekitarnya. Dengan demikian, tempat sentral tersebut menggunakan prinsip administratif yang bernilai K sama dengan 7. Ketiga, teori kutub pertumbuhan atau growth pulse theory. Teori kutub pertumbuhan atau growth pulse theory dikemukakan oleh Perroux, yaitu seorang ahli ekonomi dari Perancis. Teori kutub pertumbuhan menyatakan bahwa kondisi pertumbuhan suatu wilayah tidak berlangsung secara serentak, tetapi secara parsial. Pertama-tama, terdapat satu lokasi yang berkembang sebagai titik awal pertumbuhan. Lokasi ini disebut sebagai pusat pertumbuhan atau kutub pertumbuhan. Selanjutnya, pertumbuhan di kutub ini akan mendorong pertumbuhan di wilayah sekitarnya. Beberapa pengaruh pusat pertumbuhan, baik terhadap kutub pertumbuhan maupun terhadap wilayah di sekitarnya, ialah sebagai berikut. Pengaruh terhadap sumber daya manusia. Keberadaan kutub pertumbuhan menyebabkan adanya pemusatan kegiatan sumber daya manusia dengan berbagai aktivitas di bidang industri dan jasa. Dengan demikian, kesempatan kerja terbuka luas dan menarik minat penduduk sekitar. Hal ini mengakibatkan tingginya jumlah sumber daya manusia di pusat pertumbuhan dan berkurangnya jumlah penduduk di sekitar wilayah pertumbuhan. Contohnya, banyaknya kebutuhan tenaga kerja di Jakarta membuat penduduk di sekitar DKI Jakarta berbondong-bondong mencari penghidupan di Jakarta. Pengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Keberadaan kutub pertumbuhan menyebabkan masifnya perkembangan ekonomi yang kemudian menjalar ke wilayah-wilayah di sekitarnya. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya arus barang dan orang yang keluar masuk antara wilayah kutub pertumbuhan dan wilayah di sekitarnya melalui jalur transportasi. Contohnya, perekonomian wilayah Bogor dan Bekasi makin berkembang karena lokasinya yang memiliki jalur penghubung dan berdekatan dengan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan. Pengaruh terhadap perubahan sosial. Berkumpulnya penduduk dari berbagai wilayah di pusat pertumbuhan menimbulkan beberapa dampak sosial dan budaya sebagai berikut. Terjadinya percepatan arus informasi dan teknologi antar wilayah. Contohnya, interaksi warga Jakarta dengan warga Bekasi mempercepat arus informasi dan teknologi antara penduduk di kedua wilayah tersebut. Terjadinya perubahan status sosial penduduk. Misalnya, penduduk yang semula dari keluarga petani di wilayah pinggiran dapat berpotensi menjadi guru, pengacara, dan akuntan di wilayah pusat pertumbuhan. Terjadinya perubahan sikap penduduk terhadap waktu, uang, dan gaya hidup. Misalnya, gaya hidup konsumtif di Jakarta diadopsi oleh warga di wilayah sekitarnya. Kesimpulan. Pembangunan wilayah adalah upaya pembangunan yang dilakukan di wilayah-wilayah agar kondisinya berimbang,
antara satu dan lainnya dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh tiap wilayah. Pembangunan wilayah memiliki 3 unsur penyusun penting, yaitu perubahan pembangunan, tujuan pembangunan, dan potensi pembangunan. Pembangunan suatu wilayah dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Pertumbuhan wilayah adalah kondisi fisik dan sosial suatu wilayah yang dinilai lebih maju dibanding sebelumnya. Faktor-faktor penentu kelayakan suatu wilayah agar dapat disebut sebagai pusat pertumbuhan ialah sumber daya alam, sumber daya manusia, topografi, dan fasilitas penunjang. Beberapa teori tentang pusat pertumbuhan antara lain teori polarisasi ekonomi, teori tempat sentral, dan teori kutub pertumbuhan. Pengaruh pusat pertumbuhan baik terhadap kutub pertumbuhan maupun terhadap wilayah di sekitarnya dapat dilihat dari aspek pengaruh terhadap sumber daya manusia, pengaruh terhadap perkembangan ekonomi, dan pengaruh terhadap perubahan sosial budaya.